Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Darwanti dari kelompok 4. Di sini saya akan membuat video praktek sekaligus menjelaskan tentang PPI bidang 1. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sekaligus menjelaskan tentang tata cara berwudu. Sebelumnya, mohon maaf jika di sini tidak langsung menggunakan air. Yang pertama itu kita membersihkan tangan kita. Nah, sebelum kita membersihkan tangan kita itu disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'al ma'a tahurah. Nah, setelah itu kita membersihkan tangan kita sela-selanya. Setelah itu kita berkumur-kumur. Sebelum kita berkumur-kumur itu disunahkan membaca doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asqini min hauzi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kasan la azmaun ba'daha abadan. Nah, setelah itu kita kumur-kumur sebanyak 3 kali seperti kita kumur-kumur pada biasanya. Setelah itu kita membersihkan hidung. Itu sebelum kita membersihkan hidung itu disunahkan baca doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arizni raihatan jannah. Nah, setelah itu kita membasuh muka. Nah, sebelum kita membasuh muka itu seraya berniat dalam hati. Niatnya itu nawaitu hudu alirafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Sebelum kita membasuh muka itu disunahkan baca doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyidi wajhi yauma tabyadidu wujuhun wa taswadu wujuhun. Itu kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membasuh kedua kanan kita sampai siku. Nah, itu untuk tangan kanan. Sebelum kita basuh tangan kanan itu kita disunahkan baca doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aztini kitabi biyamini wa hasini hisaban basyiron. Terus kita nih caranya gini nih, air, terus tangan kita dari atas kayak gini. Nah, baru kita turun ke bawah itu sebanyak 3 kali. Tangan kiri juga sama, tapi sebelum itu kita disunahkan baca doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'tini kitabi bisi mali wala min warai tohri. Sama kayak tadi caranya 3 kali juga. Terus habis itu kita mengusap kepala sebanyak 3 kali. Nah, sebelum itu kita disunahkan membaca doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nari wa azhilani tahta arasyika yauma lazila illa zaliluka. Nah, setelah itu kita mengusap kepala sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membasuh kedua telinga kita. Nah, sebelum kita membasuh kedua telinga kita sebanyak 3 kali, kita disunahkan baca doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahummas makni munaddiya jannati fi jannati ma'al abrori. Itu kita basuh telinga kita sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membasuh kaki kita sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kalau kaki kanan itu disunahkan membaca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabi qadmaya ala syiratim muttaqtimi ma'al aqdami ibadika solihiyan. Nah, ini kita membasuh kakinya yang sebelah kanan seperti ini sampai mata kaki. Nah, selanjutnya itu kaki yang bagian sebelah kiri. Itu sebelum kita membasuh kaki kita sebelah kiri sampai mata kaki itu kita disunahkan membaca doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika antarilla qadmaya ala syiratin finnari yauma tazilla aqdami
munafikina wal musyrikina. Nah, setelah baca doa tadi itu kita membasuh kaki sebelah kiri itu sampai mata kaki seperti ini. Itu sebanyak 3 kali. Nah, jika sudah selesai semuanya, itu kita menghadap kiblat dan membaca doa setelah wudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirina wa ij'alni min ibadillahi sholihin. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tayamum. Kita menggunakan debu yang ada di tembok ini. Nah, pertama, kita tempelkan tangan kita ke tembok seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim, disertai dengan niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma listibahati sholati faradholillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita ketuk-ketuk tangan kita, lalu kita membasuh muka. Nah, setelah itu kita bersihkan tangan kita. Kita ulangi lagi seperti tadi, menempelkan tangan kita ke tembok, tapi jangan di tempat yang tadi. Seperti ini. Terus kita ketuk-ketuk lagi, terus kita membasuh tangan, dimulai dari tangan kanan. Lanjut tangan kiri. Nah, setelah selesai kita membaca doa wudu yang sebagaimana doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadillahi sholihin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan tata cara mandi wajib. Nah, yang pertama, sebelum kita mandi itu kita disunahkan untuk berwudu sebagaimana kita berwudu pada biasanya. Terus kita membaca basmalah dengan niat mandi, yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu khusla lirafil hadasil akbari faradha lillahi ta'ala. Setelah itu kita mengambil selang atau gayung. Nih, kita mengguyurkan air ke tubuh kita itu sebanyak 3 kali. Seperti ini. 1, 2, 3. Itu berguna untuk jika gayungnya besar. Kalau gayungnya kecil berarti 1, 2, 3. Setelah itu kita guyur di yang bagian sebelah kanan. 1, 2, 3. Setelah itu yang sebelah kiri 1, 2, 3. Kalau sekiranya kurang itu kita bisa ditambah lagi. Nah, setelah itu kita membersihkan sela-sela kita sabunin, kita sampoin. Nah, setelah itu kita guyur lagi sampai bersih. Setelah itu kita membaca doa selesai mandi sebagaimana membaca doa wudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirina wa ij'alni min ibadillahi sholihin. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan sholat wajib, yaitu sholat maghrib. Usalli faradha maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaa'a lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati fil ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuhni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuhni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuhni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini saya akan membacakan niat sholat wajib. Yang pertama yaitu niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat. Yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Yang kelima, hendaklah imam disenangi oleh makmum. Dan yang terakhir, sunnah bagi imam menyaringkan suara.
Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum. Yang pertama, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Yang kedua, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Yang ketiga, tidak mendahului perbuatan imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Dan yang terakhir, susunan makmum. Nah, kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam sesudah ia takbir. Imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Selanjutnya itu masbuk. Masbuk itu adalah batas masbuk. Jadi batas masbuk itu adalah sampai ruku. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat atau sebagian atau semuanya. Dalam sholat berjamaah, apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku dan sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram dalam sholat. Nah, selanjutnya sholat jamak, sholat qashar, dan jamak qashar. Nah, sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Nah, dalam praktiknya ini ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut dengan jamak takhir. Nah, jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan dengan jamak takdim. Tata cara melaksanakan sholat jamak takdim itu seperti biasa, tetapi beda niatnya. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli faradha zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil arazi jam'a takdimi ma'muma imama lillahi ta'ala. Nah, setelah itu melaksanakan sholat seperti biasanya. Setelah salam, lalu kita bangkit lagi dan membaca niat. Niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli faradha arazi arba'a raka'atim majmu'an bil zuhri jam'a takdimi ma'muma imama lillahi ta'ala. Lalu melaksanakan sholat seperti biasanya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan ketika jamak takdim di waktu zuhur. Nah, selanjutnya yaitu jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan dengan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Nah, tata caranya itu sama seperti tadi, tapi beda niatnya. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli faradha zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil khusri jam'an takhiri ma'muma imama lillahi ta'ala. Nah, setelah itu sholat seperti biasanya. Setelah salam, bangkit lagi, lalu berniat lagi. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli faradha asyri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'an takhiri ma'muma imama lillahi ta'ala. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah jamak takhir yang dikerjakan di waktu asar. Nah, selanjutnya yaitu sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya itu 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat. Nah,
Dengan demikian, sholat yang boleh dikosor itu adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dengan sholat subuh itu tidak boleh dikosor. Adapun niat sholat kosornya itu, ini adalah niat sholat asarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli faradho ashri rok'ataini kosron lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat jamak qashar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan qashar secara bersama-sama. Dalam praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tapi jumlah rakaatnya dikosorkan. Artinya, sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tapi tidak boleh dikosor. Karena sholat jamak kosor itu dilakukan 2 rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Adapun niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri raqataini majmu'an bil ashri jam'an taqdim qasron ma'muma imama lillahi ta'ala. Setelah sholat 2 rakaat tadi sampai salam, dilanjutkan lagi dengan membaca niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli faradho ashri raqataini majmu'an bil zuhri jam'an taqdimi qasron ma'muma imama lillahi ta'ala. Nah, qashar jamak takdim ini dilaksanakan 2 rakaat tanpa adanya tahiyat awal. Nah, selanjutnya ada sujud tilawah atau sajadah, sujud syahwi dan sujud syukur. Sujud tilawah artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sawwa sam'ahu wa bassarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, yang terakhir memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Selanjutnya ada sujud syahwi. Artinya sujud karena lupa seperti pertama, ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Yang kedua, kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang ketiga, karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Nah, yang terakhir apabila kurang rakaat dan lupa. Cara melaksanakannya itu sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yannamu wala yashum sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya adalah sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Nah, hukum sujud syukur adalah sunnah. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan tidak boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara niat sujud syukur. Yang pertama itu niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, bisa bacaan tasbih atau seperti bacaan sujud sholat dan sebagainya. Yang ketiga, menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sujud syukur,
kita dianjurkan membaca doa. Itu doanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bini'matihi tatimus sholihah. Nah, selanjutnya sholat sunnah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sholat sunnah. Yang pertama ada sholat sunnah individu, yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dinamai dengan sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu, dan kapan saja bisa kita lakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk mengerjakannya. Nah, tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak. Adapun lafaz niat sholat sunnah mutlak yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, mengenai tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak, caranya sama seperti mengerjakan sholat sunnah pada umumnya. Untuk lafaz niatnya itu yang tadi sudah saya sampaikan. Mengenai banyaknya jumlah rakaat sholat sunnah mutlak tidak terbatas, berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya, dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Nah, yang saya bacakan tadi itu niat untuk sholat sunnah mutlak yang 2 rakaat. Selanjutnya adalah sholat sunnah wudhu. Setiap kali selesai wudhu, disunahkan untuk membaca doa wudhu, sebagaimana doa wudhu pada bagian toharoh di atas. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaznya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, selanjutnya adalah sholat tahiyat masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaban rahmatik. Nah, kemudian sholat 2 rakaat, adapun lafaznya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan tahiyat masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada juga yang khairul muakkad. Rawatib yang muakkad yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah pada biasanya, hanya saja niatnya ini disesuaikan dengan kedudukan dan sholatnya mengikuti sebelum atau sesudah niatnya. Nah, di sini ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Saya mengambil contoh itu sholat zuhur. Dengan niatnya itu usolli sunnatan zuhri rakaataini qobliyah lillahi ta'ala, yaitu sholat yang dilakukan sebelum sholat zuhur. Adapun sholat yang dilakukan setelah sholat zuhur itu dinamakan dengan ba'diyah. Adapun niatnya Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan zuhri rakaataini ba'diyah lillahi ta'ala. Sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan dengan ba'diyah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, beserta dengan contoh niatnya. Dengan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, niatnya menurut bacaan sholatnya. Yang kedua, tidak dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan. Dan yang terakhir, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Diutamakan sebaiknya tempatnya itu dikerjakannya itu bergeser sedikit dari tempat kita sholat fardu. Misalnya kita sholat fardunya di sini, terus kita mau melaksanakan sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah qobliyah, nah kita bisa geser ke saf sebelahnya. Nah, selanjutnya ada sholat sunnah taubah. Ini sunnahnya dikerjakan malam.
yaitu sebelum subuh. Sholat sunat taubah dikerjakan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang itu melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat taubah ini jumlahnya 2 rakaat, 4 rakaat sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasanya. Hanya saja niatnya, ayatnya dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi sholat taubah. Nah, adapun niat sholat taubahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Nah, selanjutnya ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur malam. Nah, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut dengan sholat al-lail, di mana sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya itu cuma sebentar. Waktu yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud itu paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya itu tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud itu ada sebagai berikut. Pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, jika sudah bangun seperti baring-baring terlebih dahulu atau mencuci muka. Nah, yang ketiga, mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahkannya sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun niatnya yaitu usolli sunnatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai sholat itu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Nah, selanjutnya itu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya itu paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat itu sekali salam. Adapun tata caranya yang pertama, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Sam. Surah ini bukan surah wajib ya, tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surat Ad-Duha. Nah, adapun niatnya yaitu usolli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu membaca doa. Nah, selanjutnya sholat sunnah jamaah. Ada sholat sunnah tarawih dan witir. Pada umumnya, sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya itu ada 2 versi. Pertama, 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Adapun yang sholat tarawihnya Bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan tarawihi rakaataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Adapun lafaznya witirnya Bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan witri salasata rakaataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Nah, kedua adalah 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Niat sholat witir untuk yang 2 rakaat itu Bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan witri rakaataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari sholat witir yaitu Bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan witri rakaatan imama ma'muma lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah sholat hajat. Ini bisa dilakukan sendiri atau berjamaah.
Tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya, yang membedakan hanya pada yang pertama itu niat dengan lafaz sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Amanah Rasul atau surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebanyak 10 kali. Selanjutnya membaca sholawat sebanyak 10 kali yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sebanyak 10 kali. Selanjutnya membaca doa sapu jagat sebanyak 10 kali yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, selanjutnya ada sholat tasbih. Lafaz niat sholat tasbih yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasa, hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca itu sebanyak 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah sebagai berikut. Yang pertama, rakaat pertama surah At-Takasur, rakaat kedua surah Al-Asr, rakaat ketiga surah Al-Kafirun, rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya yaitu sholat sunnah tertentu. Di sini ada sholat Id. Sholat Id itu terbagi menjadi 2 macam. Ada sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Nah, kalau hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sunnah muakkad bagi laki-laki, dan perempuan disunahkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat Id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuknya waktu zuhur. Nah, adapun tata cara sholat Id sebagai berikut. Yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri itu dianjurkan sebelum berangkat disunahkan sarapan terlebih dahulu. Sedangkan pada sholat Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dan minum sampai selesai sholat. Yang kedua, mengerjakan sholat Id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan seperti hujan. Yang ketiga, karena sholat Id itu tidak adanya azan dan iqomah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz sholatu jami'ah. Nah, keempat, setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Kelima, imam dan makmum berniat mengerjakan sholat Id. Niat itu kalau sholat Idul Fitri, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan idil fitri rakaataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Kalau sholat Idul Adha, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan idil adha rakaataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Yang keenam, setelah takbiratul ihram atau sebelum membaca surat Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua, 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya adalah sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang ketujuh, kemudian sholat Id dikerjakan seperti sholat-sholat sunnah biasa sampai mengucapkan salam. Nah, selesai melakukan sholat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah dan Idul Fitri, dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta dikhutbah sesuai dengan keadaan. Nah, selanjutnya adalah sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana. Baik gerhana matahari yang biasa disebut dengan kusuf,
dan gerhana bulan yang biasa disebut dengan khusuf. Salat ini disunahkan bagi orang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendirian, setelah salat itu tidak perlu khutbah. Nah, adapun cara mengerjakannya, yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Nah, adapun niatnya kalau sholat sunnah gerhana matahari itu bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan khusufi rakaataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Kalau untuk niat sholat gerhana bulan yaitu bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan khusufi rakaataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Yang kelima, setelah itu ruku' lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Nah, yang keenam, setelah ruku' ihtidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Yang terakhir, setelah sholat selesai lalu dilakukan khutbah. Nah, khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya itu nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, ketika itulah disunahkan mengerjakan sholat sunnah istikharah ini tadi. Nah, adapun cara mengerjakan sholat sunnah istikharah itu ada beberapa, ada 4 di sini. Yang pertama, sholat sunnah istikharah dikerjakan itu kapan saja, boleh siang, malam, malam hari pun boleh. Terus dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah itu dibaca surat Al-Kafirun. Terus pada rakaat keduanya itu membaca surat Al-Ikhlas atau boleh membaca surah lain. Nah, adapun niatnya itu bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai mengerjakan sholat itu disunahkan membaca doa. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah sholat sunnah istisqa atau sholat minta hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melaksanakan sholat sunnah istisqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik, seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunnah istisqa. Yang ketiga, setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan sholat sunnah istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Adapun niat sholat sunnahnya itu yaitu bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan istisqa'i rakaataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Nah, setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah. Yang keenam, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surat Al-A'la. Sedangkan pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Yang ketujuh, setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, yaitu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang terakhir, yang kesembilan, pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaklah menghadap kiblat
dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang kiri menjadi sebelah kanan. Doa yang sering dibaca dalam sholat sunnah istisqa baik dalam khutbah maupun di luar khutbah. Nah, itu tadi pemaparan atau penjelasan, dan ada beberapa video bagian bidang 1. Nah, untuk niat-niat yang tadi saya bacakan, contohnya usolli sunnatan istisqa'i rakaataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Nah, itu menyesuaikan jika kita menjadi imam berarti menggunakan imamah. Jika kita menjadi makmum berarti makmumah. Terima kasih.